lanjutkan. Bagaimana karakteristik pengukuran variabel penelitian? Ini mungkin sudah sedikit disinggung di statistik dan probabilitas, bahwasanya kita akan mengukur nominal, ordinal, interval, dan rasio, gitu ya. Jadi untuk nominal yang jelas ini akan membedakan jenisnya, membedakan jenis atau macam. Itu untuk variabel nominal. Jadi kalau kalian nanti misalkan mengukur variabel dengan nominal, berarti variabel tersebut akan membedakan, niatnya akan membedakan jenis atau macam. Kalau untuk yang ordinal itu membedakan tingkatnya, tingkat atau urutan. Interval itu membedakan selang atau jarak, dan rasio membedakan ketiganya. Jadi gabungan antara nominal, ordinal, interval. Itu untuk rasio. Nah, ini untuk variabel ya. Saya lanjutkan penjelasan. Untuk yang sudah join, silakan nyalakan ini videonya. Biar saya nggak ngomong sama layar, tapi ada teman-teman juga. Oke. Ini materi hari ini yang baru saya upload, merancang pendahuluan dalam riset dalam penelitian. Nah, untuk materi ini tujuannya kita akan membuat bab 1 ya, pendahuluan gitu. Jadi dimulai latar belakang sampai nantinya yang terakhir di manfaat. Nah, diawali dari review penulisan proposal. Jadi kita harus tahu, kita harus mereview proposal atau jurnal yang berkaitan dengan variabel kita, gitu ya. Dan beberapa teman-teman sudah membuat judul, sudah saya fixkan juga, namun beberapa ada yang belum fix. Nah, nantinya silakan variabel yang berkaitan dengan judul kalian itu, nanti silakan kalian review, silakan kalian ambil, silakan kalian gunakan sebagai bahan acuan untuk membuat utamanya di latar belakangnya. Jadi satu latar belakang itu berasal dari kajian empirik dan teoritik. Kalau empirik itu berarti berasal dari tempat penelitiannya, kejadian real, kejadian nyata di lapangan, itu bisa berupa diperkuatnya ya, bisa dari wawancara atau dari surat kabar atau media online seperti itu. Nah, kalau untuk teoritik pasti akan berkaitan dengan jurnal dan berkaitan dengan buku kayak gitu. Itu bisa ditambahkan nantinya untuk membuat satu latar belakang masalah. Nah, saya sarankan jika kalian membuat satu latar belakang masalah, gunakan yang runtut ya. Jadi diawali dari fenomena-fenomena empiriknya, diperkuat dengan teoritiknya, kemudian yang terakhir berdasarkan uraian di atas, akhirnya saya sebagai peneliti mengambil judul ini. Gitu. Jadi kesimpulannya nanti akan berkaitan dengan judul. Kayak gitu. Nah, ini untuk review penulisan proposal. Yang pertama, menentukan jenis pendekatan penelitian. Yang kedua, menentukan judul jika kuantitatif. Namun kalau kualitatif itu bedanya judul kalian nantinya jika saat ujian bisa diminta untuk mengubah. Itu kalau untuk kualitatif. Namun kalau untuk di teknik jarang ya pakai kualitatif, seringnya akan menggunakan penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, yang ketiga, menyusun tinjauan pustaka sementara. Jadi jenis pendekatan penelitiannya apa? Kamu mau pakai apa? Kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran? Kemudian tentukan judul. Gitu. Ini untuk kegunaan pendahuluan penelitian, latar belakang masalahnya. Jadi menurut Wilkinson di tahun 91 di bukunya di halaman 96,
Pendahuluan itu merupakan bagian tulisan yang berisi informasi awal terkait penelitian atau riset. Tujuan dibuatnya pendahuluan ini untuk membangun kerangka penelitian agar pembaca dapat memahami informasi awal dan mengetahui keterhubungan dengan penelitian lainnya. Jadi maksudnya, tadi sudah saya singgung ya, pendahuluan ini saya maksud latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah diawali dari kajian empiriknya, didukung teoritiknya, dan yang terakhir nantinya merujuk ke judul. Gitu. Itu ya. Nanti kalau untuk contohnya, next minggu depan saya beri contoh penulisan latar belakang masalah. Penulisan bab 1 pendahuluan. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Nah, langkah awal penulisan pendahuluan diawali dari kita harus menentukan keyword dari gagasan yang akan kita tulis. Keyword ini secara garis besarnya ya variabel penelitianmu itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngangkatnya penelitian kuantitatif, gitu ya. Nanti untuk jenisnya kita pakai deskriptif misalnya. Deskriptif kan menggambarkan. Jadi kalau menggambarkan itu biasanya hanya satu variabel saja yang muncul. Contohnya, analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Caruban Ngawi. Misalkan seperti itu. Jadi kan keywordnya itu kan ada di kecelakaan lalu lintas. Kan itu aja keywordnya. Namun kalau kita mau menulis suatu gagasan, kalau keywordnya hanya satu, itu kan agak kesusahan ya. Kita turunkan lagi nantinya. Kecelakaan lalu lintas yang dilihat dari apa. Tadi kan ada ada jenis kelaminnya, ada kerugian materialnya, kemudian ada jenis tabrakannya, seperti itu. Ada macam-macam lah. Nanti coba dilihat terkait buku penunjangnya terkait kecelakaan lalu lintas gitu ya. Nah, contohnya seperti itulah, misalkan seperti itu. Jadi kita harus tahu keyword. Jadi kalau misalkan kita mau mendeskripsikan, biasanya variabelnya cuma satu, contohnya tadi kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau cuma satu kan agak susah, kita harus menentukan turunan dari keywordnya tersebut, turunan dari variabelnya itu. Gitu. Nanti biar latar belakang masalah kita lebih beragam saat kita menulis. Yang selanjutnya, menjelaskan masalah yang dapat menuntun pada penelitian kita. Tadi sudah saya singgung, diawali dari kajian empiriknya, kemudian teoritiknya, yang terakhir kita buat kesimpulan seperti yang saya ungkapkan tadi di awal. Kemudian yang ketiga, mereview literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Review literatur yang jelas ini berhubungan dengan kajian empirik dan teoritik. Ya, udah ya. 4. Menunjukkan sejumlah kekurangan dalam literatur tersebut. Nah, kalau untuk kekurangan itu misalkan kajian empirik, saya mau mengangkat penelitian di Sumbersari misalkan, gara-gara setiap sekali ada hujan jalannya akan selalu rusak. Namun kalau misalkan kondisinya kemarau, dia akan jalan akan diperbaiki. Jadi diperbaiki saat kemarau, tapi kalau hujan air meluap dan akhirnya membuat si jalannya rusak. Nah, kekurangan tersebut kalian tunjukkan di di latar belakang masalah. Itu nanti yang bisa menggiring si pembaca yang nantinya menarik, bisa mau membaca terus tentang judulmu itu. Dari empirik teoritik ke judulmu nantinya terakhir simpulannya. Nah, dia akan terus-menerus membaca sampai selesai skripsi. Gitu. Jadi harus disebutkan ya kekurangannya. Terus kemudian menyatakan pentingnya penelitian bagi pembaca. Jadi kalian harus memberikan manfaat penelitian. Kenapa di bab 1 ada manfaat penelitian? Jadi manfaat penelitian itu tidak hanya manfaat penelitian diisi ada 4, enggak. Ada beberapa sumber manfaat penelitian. Ada bagi universitas, bagi peneliti selanjutnya, kemudian bagi tempat pelaksanaan penelitian. Impact-nya apa sih? Dampaknya apa?
jika kalian melaksanakan penelitian ini terhadap institusi kalian, kampus kalian, dan terhadap tempat penelitianmu, kemudian kepada adik tingkatmu nantinya, peneliti selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian identifikasi tujuan penelitian. Identifikasi tujuan penelitian ini penting juga karena di awal kita harus tahu kondisinya bagaimana, treatmentnya kita itu pas atau enggak. Jadi variabel yang kita gunakan pas atau enggak untuk mentreatment. Kan kita peneliti kan sebagai dokternya ya, tempat penelitian sebagai endemik penyakitnya, dan variabel-variabel itu sebagai obatnya. Pas enggak sih obat kita nantinya dipakai di tempat tersebut. Nah, ini tujuannya kita identifikasi tujuan